Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di materi 3.1 Pendapatan Nasional di kelas 11 semester 3. Sekarang kita membahas tentang pengertian pendapatan nasional sama konsep pendapatan nasional. Pertama kita mengartikan tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah pendapatan yang diterima oleh semua masyarakat, baik barang maupun jasa, dari barang dan jasa yang diterima dalam jangka waktu tertentu. Biasanya dihitung dalam jangka waktu 1 tahun. Itu tentang pendapatan nasional. Sekarang konsep pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional adalah GDP sama GNP. GDP sama GNP atau GDP atau PDB, GNP atau PNB. Kita lihat perbedaannya dulu. GDP atau PDB. Jadi GNP atau PNB. Di sini ada perbedaannya D sama N. Di sini GDP adalah Gross Domestic Product. Kalau PDB Produk Domestik Bruto. GNP Gross National Product atau Produk Nasional Bruto. Nah, ini perbedaannya adalah huruf D sama N. Kalau D itu domestik, kalau N nasional. Domestik berarti adalah satu lokasi, satu wilayah. Jadi yang dihitung adalah yang dalam satu wilayah. Sedangkan kalau nasional yang dihitung adalah kewarganegaraannya. Namanya domestik berarti yang satu lokasi. Contohnya adalah warga negara Indonesia plus warga negara asing yang ada di dalam negeri Indonesia. Sedangkan nasional atau kewarganegaraan yang dihitung adalah WNI di dalam negeri plus WNI di luar negeri. Jadi yang dihitung adalah sama-sama satu warga negaranya. Kalau GDP atau PDB yang dihitung adalah satu lokasinya. Gitu. Nah, dari sini jadi sudah jelas ya, GDP atau PDB, GNP atau PNP. Dari sini kita bisa menghitung konsep pendapatan nasional lainnya. Jadi biasanya yang di soal-soal itu ada GNP. Untuk menjadi GNP atau GDP, kita tinggal pertama-tama biasanya di soal itu biasanya GDP-nya dulu. GDP. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa GDP itu terdiri dari warga asing plus warga Indonesia. Jadi yang warga asingnya dikeluarkan dulu. Jadi ini pendapatan warga asing. Pendapatan WNA dikeluarkan dulu. Jadi dikurangi. Setelah dikurangi, kita tambah dengan pendapatan WNI di dalam negeri. Akhirnya menjadi GNP. Setelah itu kita kurangi penyusutan. Penyusutan barang modal. Penyusutan kan tahu kan penyusutan? Penyusutan didapatkan dari barang-barang tetap, pasti ada penyusutannya. Contohnya kendaraan mobil, sepeda, pasti harganya menyusut setiap tahun. Mesin, lain kendaraan mesin ya. Ini menjadi apa? Menjadi NNP, Net National Product. Setelah itu dikurangi dengan pajak tidak langsung.
pajak tidak langsung menjadi NNI, Net National Income. Setelah dari NNI, nah, di sini ditambah sama transfer payment dulu. Setelah ditambah dikurangi dengan laba ditahan, terus selain laba ditahan apa lagi? Apa lagi Pak Fatur? Setelah laba ditahan, laba ditahan, terus sosial, iuran sosial. Nah, ini dikurangi. Setelah itu menjadi PI, personal income. Personal income untuk menjadi disposable income dikurangi pajak langsung. Akhirnya menjadi DI, disposable income, yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan. Ini komponennya dari pendapatan nasional, macam-macamnya. Jelas ya? Kita ulangi, dari GDP yang warga asing dikeluarkan dulu, dikurangi untuk menjadi GNP, ditambah pendapatan warga negara Indonesia di dalam negeri, di luar negeri, maksudnya ini di luar negeri. Terus dikurangi penyusutan jadi net national product, dikurangi pajak tidak langsung, terus dikurang menjadi NNI, net national income. Net national income ditambah transfer payment dulu, terus dikurangi laba ditahan, iuran sosial, jaminan pensiun, biasanya seperti itu, menjadi PI, personal income. Setelah itu personal income dikurangi pajak langsung, akhirnya menjadi disposable income. Kalian mengerti kan? Ya, sudah. Sekarang kita menginjak pertemuan selanjutnya, materi selanjutnya, yaitu tentang 3 metode atau pendekatan menghitung pendapatan nasional. Sekian, nanti dulu. Nah, sekarang ada 3 metode. 3 metode atau pendekatan perhitungan pendapatan nasional. Pendapatan nasional. Satu adalah pendekatan atau metode produksi. Yaitu P kali 1 kali Q1 P2 kali Q2. Nah, ada lagi yang kalau sesuai di soal biasanya ada pakai X1 kali Y1. Biasanya tergantung pembuat soal, tapi umumnya X1 kali Y1, X2 kali Y2, dan seterusnya. Jadi jumlah produksi sama harganya tiap lapangan usaha biasanya di sini. Nah, yang ini biasanya kalau di latihan soal-soal jarang keluar ya. Yang keluarnya hanya cari rumusnya aja, mencari rumusnya sama istilahnya apa. Yang sering keluar di ujian nasional atau di soal-soal tes itu biasanya metode pendapatan atau penerimaan. Ya, rumusnya adalah W plus R plus I plus P. Nah, ada yang menyebutkan P, ada yang menyebutkan P, profit. W itu adalah gaji atau upah, R rent, sewa,
I. Interest atau bunga. P atau P adalah laba, profit. Jadi yang dihitung adalah semua pendapatannya ini. Jadi komponennya hanya ada 4 ini ya. Tapi kadang-kadang di soal ada yang kurang dari 4 ini nggak apa-apa. Kamu hitung, kalau 3 ya 3. Tapi kalau lebih dari 4 ya nggak boleh. Biasanya lebih dari 4 ini ditambahi miliknya yang ketiga. Yang ketiga adalah metode pengeluaran atau belanja, yaitu G plus C plus I. I di sini adalah I besar biasanya. Beda dengan di sini. Kalau I ini di sini biasanya I kecil, kalau sini I besar. Yaitu X min M. Yaitu G government. Dan ini belanja atau pengeluaran negara atau pemerintah. Terus C adalah consumption. Nah, ini biasanya belanja atau pengeluaran masyarakat. I investment. Ini belanja atau pengeluaran perusahaan-perusahaan swasta. Contohnya investasi. X ekspor. M impor. Nah, maksud saya tadi kalau ini kan komponennya ada 5. Ini juga komponennya ada 4. Nah, miliknya yang pengeluaran ini contohnya tambah G di sini, atau C atau I atau XM, nggak boleh. Jadi kalau komponennya ini di soal kurang dari 4 nggak masalah. Tapi kalau lebih dari 4 itu yang salah. Kebalikannya juga sama ini. Ini komponennya G plus C plus I plus X min M. Jika ditambahi miliknya pendapatan atau penerimaan itu salah. Tapi kalau kurang di soalnya, maksudnya di soal cuman G, C, I sama M aja nggak apa-apa. Itu jadi untuk melatihnya biasanya lewat bedah soal-soal dari ujian nasional, dari SMPTN itu sering keluar ya, nomor 2 sama 3 ini. Kalau produksi biasanya ditanyakan termasuk metode apa sama rumusnya saja. Kalau menghitung lebih detail biasanya jarang. Yang sering keluar adalah nomor 2 sama 3. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada ya? Jelas ya? Nah, jadi itu adalah konsep dari pendapatan nasional. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.